Halo guys, jumpa lagi dengan gue si Roni. Di video kali ini gue mau review headset yang gue pakai. Ini headsetnya. Ini headsetnya mereknya Razen Black Shark V2X. Ini kardusnya buat yang mau lihat. Nah, kelihatan jelas kan? Ini gue udah pakai selama kurang lebih 1 bulan. 1 bulan lebih. Jujur aja gue mau reviewnya ini agak jelek buat ini headsetnya. Cuma gue emang agak kecewa aja. Jadi kalau misalnya gue kayak nyinggung orang, sorry aja ya. Karena kan gue juga mau reviewnya tuh jujur aja. Nggak mau nipu-nipu lah. Makanya gue bikinin ini reviewnya. Gue juga ngebandingin headset yang gue pakai ini sama headset harga 100 ribuan ya. Ini kan headsetnya harganya di Shopee kan hampir 700 ribu lah. Jadi gue bandinginnya tuh cuma sama headset harga 100 ribuan karena gue nggak pernah beli headset yang harga 1 jutaan gitu. Bisa dibilang ini headset paling mahal yang pernah gue beli. Sebelumnya gue tuh biasanya makainya headset yang 100 ribuan. Jadi gue bandinginnya cuma sama headset yang harga 100 ribuan gitu ya. Jujurnya gue agak kecewa karena kalau buat gue pribadi ya, ini headset mah lumayan mahal ini. Ini harganya hampir 700 ribu. Jadi gue kayak berharap tinggi gitu, punya ekspektasi tinggi karena harganya kalau buat gue pribadi itu agak mahal. Terus gue juga sebelum beli kan gue selalu ngecek review dulu gitu di YouTube, bagus nggak headsetnya. Gue ngeliat review di YouTube sih bilang katanya bagus, suaranya bagus, terus enak dipakai, nyaman gitu. Ya udah, makanya gue beli ini. Ternyata pas gue beli ya ternyata biasa aja gitu kualitasnya kalau menurut gue pribadi ya, karena kan gue juga bukan ahlinya headset gitu. Gue juga belum pernah kayak beli headset yang 1 jutaan. Gue pakai headset yang 100 ribuan gitu yang udah pasti nggak enak lah, namanya juga headset murahan. Terus gue mau nyari headset yang emang enak gitu, makanya gue beli yang mahalan. Terus gue ngeliat review di YouTube banyak banget yang rekomendasiin ini headset karena katanya bagus, terus suaranya juga bagus, enak dipakai. Gue beli, gue pakai, ternyata ya biasa aja gitu. Bukannya jelek ya, biasa aja gitu. Makanya gue agak kecewa karena harganya mahal, tapi ternyata selama gue pakai tuh, gue bandinginnya tuh sama headset yang 100 ribuan yang gue pakai, gue nggak ngerasa kayak kayak perubahan yang bilang wow kayak gini nih, headset mahal ternyata kayak gini gitu. Enggak. Contohnya aja suaranya ya, pas pertama gue beli langsung gue pakai gitu, udah gue colokin, ternyata suaranya gue pakai buat main game, gue pakai buat denger musik, nonton film, ya itu 11-12. Bukannya berarti suaranya jelek ya, enggak ya, lebih bagus ini sih dibanding headset yang 100 ribuan. Cuma perbandingannya di telinga gue itu biasa aja. Ya mungkin telinga gue aja kali yang telinga orang budak, jadi gue nggak bisa ngerasain kalau perubahannya tuh terlalu kelihatan jelas gitu. Gue pakai biasa aja gitu. Gue gue dengar musik juga ya kayak biasa aja gitu dibandingin headset gue yang sebelumnya itu yang 100 ribuan. Terus gue pakai buat main game gitu ya, langkah kakinya biasa aja gitu, nggak kayak jadi lebih detail. Terus gue pakai buat nonton film juga ya biasa aja gitu. Mungkin aja sebenarnya suaranya tuh bener-bener bagus, cuma karena ini kan headsetnya ada software yang ini nih, kelihatan nggak? Nih 7.1 surround sound gitu. Nah di komputer gue ini nggak bisa keinstall. Gue juga nggak tahu kenapa. Gue udah coba protes ke Razen Service Centernya langsung gitu, dibales, dikasih saran-saran gitu. Cuma jujur ya, sampai gue bener-bener usahain tuh sampai 3 hari gue ngikutin semua tutorialnya yang dikasihin gitu, tetap nggak bisa. Jadi ya sampai sekarang juga masih nggak bisa itu softwarenya. Nih gue kasih lihat ya softwarenya. Nih softwarenya. Ini gue udah buka, nggak mau jalan ini softwarenya. Di sini muncul
cuma nggak mau jalan. Kayak gini doang, gue buka nggak kejadian apa-apa gitu. Makanya gue pribadi ya agak-agak jengkel. Buat make software aja ini gue bener-bener 3 hari gue usahain, karena kan gue mau review ini headsetnya. Makanya gue usahain headsetnya tuh dalam kondisi 100% gitu. Semua softwarenya keinstall biar guanya reviewnya tuh bener-bener 100% komplit lah. Tapi ternyata softwarenya nggak bisa dipakai gitu. Gue udah komplain ke service centernya, dikasih tutorial gitu 3 hari, ditanyain apa aja yang gini komputer gue kirimin semua data-datanya, terus buat mereka ngasih list gitu, gue suruh cobain semuanya, nggak bisa ya udah besoknya gue kasih tahu lagi, udah gue cobain ini, dikasih lagi list, gue cobain lagi, terus besoknya lagi kayak gitu sampai 3 hari. Gue uninstall program-program gue di komputer, gue matiin lah, gue cabut-cabutin semua kabel-kabelnya, karena kan emang disaraninnya kayak gitu. Pokoknya gue bener-bener usahain sampai bener-bener bisa, sampai 3 hari lah bener-bener gue usahain sampai jengkel banget gue, karena cuma buat pakai satu software aja gue sampai harus uninstallin semua program gue gitu, tapi masih nggak bisa juga. Gue jengkel banget, udahlah gue nyerah gitu. Terus apa lagi ya, mungkin emang masalahnya di situ sih, di softwarenya nggak keinstall yang sound 7.1-nya itu, makanya suaranya gue pribadi ngerasa biasa aja gitu. Mungkin karena itu kali ya. Terus untuk suara seperti yang gue bilang tadi, gue make dan gue bandingin sama headset harga 100 ribuan itu hampir nggak ada bedanya, 11-12 lah, lebih bagus ini. Cuma gue pribadi ngerasa nggak kayak peningkatan gede lah, padahal kan headset murahan itu yang gue pakai, headset 100 ribuan. Nah ini headset harganya 700 ribuan. Gue tentu aja punya ekspektasi tinggi buat ini headset, tapi ternyata biasa aja gitu. Makanya gue agak-agak kecewa itu untuk suara. Terus yang kedua itu kenyamanannya. Ini kan bahannya sih kelihatannya bagus semua ini, lembut. Tapi gue pakai juga nggak nyaman. Maksudnya gue pakai nih ya, kalau dipakai kayak gini sih enak-enak aja gitu. Cuma kalau misalnya udah dipakai sejam, 2 jam itu udah nggak enak. Harus harus digeser-geser lah. Udah nggak nyaman lah. Jadi kalau misalnya cuma buat dipakai sebentar doang sih enak-enak aja. Cuma kalau misalnya kayak buat dipakai buat main game gitu, yang gua kan biasa kalau main game buat lab itu kan sampai 3 jam, 4 jam, sampai paling lama 11-12 jam gitu kan, nggak enak banget gitu gue pakai. Apalagi pas awal-awal pakai ya, pas awal-awal tuh kayak seminggu pertama gue pakai enak aja gini, gue pakai biasa enak. Tapi kalau misalnya udah sejam gitu, udah fokus main game, terus gue geser gitu kan, udah sejaman gitu udah nggak enak, terus gue geser kayak gini, set telinga gue di sebelah sini sakit banget ininya. Padahal ininya enak, nyaman nih, empuk. Cuma kalau udah dipakai lama nggak enak gitu. Pernah ngerasain nggak kayak ini nih, kayak pakai karet di pegangan tangan gini nih, ini kan biasa aja bisa. Cuma kalau misalnya lu diemin sejam 2 jam terus lu angkat gitu karetnya, pasti ada kayak bekas sama rasa perih. Nah kayak gitu. Tapi ya gue maklumin aja sih, karena kan lagi itu kan masih seminggu pertama, jadi gue pikir mungkin karena masih guanya aja yang belum terbiasa, terus ininya mungkin masih agak-agak terlalu ketat banget gitu. Jadi ya emang kayak gitu. Selama gue pakai, jujur aja emang kurang nyaman sih. Makanya gue juga agak kecewa di situ, karena gue punya ekspektasi tinggi karena harganya mahal. Gue pengen setidaknya, karena suaranya biasa aja menurut gue pribadi ya, gue bandingin ini headset sama headset 100 ribu harganya sama harga yang 100 ribu biasa aja, gue berharapnya setidaknya enak dipakai gitu, nyaman. Tapi ya ternyata dipakai buat sejam 2 jam aja udah nggak enak gitu, makanya gue juga kecewa.
Terus apalagi ya, mungkin aja sebenarnya aja ini enak, cuma emang karena bentuk kepala gua aja yang aneh gitu, jadi kurang nyaman di headset ini. Karena kan tiap-tiap orang kan punya bentuk kepala beda-beda gitu, ada yang nyaman ada yang enggak. Nah kemungkinan aja emang ini headsetnya bukan buat gua gitu, jadi gua make nggak nyaman. Ya bisa aja kayak gitu ya. Jadi suaranya menurut gue pribadi 11-12 sama headset yang harga 100 ribuan. Terus gue pakai juga agak-agak gak nyaman. Bahannya sih bagus, cuma emang buat dipakai lama ya nggak enak gitu. Makanya gue agak-agak kecewa karena harganya mahal. Kalau buat gue pribadi mah 700 ribu buat headset itu mahal. Karena biasanya gue kan makainya headset yang murahan 100 ribu. Nah tapi kalau headset yang murahan 100 ribu nggak enak, suaranya biasa aja, terus nggak terlalu nyaman, ya gue maklumin aja lah karena kan headset murahan. Nah ini 700 ribu headset mahal menurut gue, ada mereknya juga, mereknya bagus ini, merek terkenal. Jadi gue punya ekspektasi tinggi, ya gue pakai biasa aja, ya gue kecewa lah. Gue ngerasa ini headset mahal 700 ribu, yang bikin mahal apanya gitu, gue nggak tahu. Ya gue pribadi ya gue nggak tahu ya, apa ya, karena suaranya biasa aja, nyaman juga enggak ya. Terus yang ketiga mikrofonnya. Kalau mikrofon jujur aja bagus banget ini mikrofonnya ya. Gue pakai buat main game, buat ngobrol di Discord. Nggak ada yang pernah bilang kalau suara gue kayak kekecilan atau nggak jelas gitu, nggak ada. Semuanya aman-aman aja gitu gue pakai. Makanya gue pikir ini headsetnya emang bagus di mikrofonnya. Tapi jujur aja itu juga buat gue pribadi nggak butuh gue mikrofonnya. Karena kan gue belinya headset, yang gue cari itu antara suara sama kenyamanan. Istilahnya kenyamanan lah nomor satu. Gue nyari headset emang yang nyaman di kepala gue gitu, bukan nyari headset buat nyari mikrofonnya. Karena kalau misalnya gue mau nyari mikrofon yang bagus, ya gue beli mikrofon langsung kayak gini yang gue pakai ini sekarang. Jadi bisa dibilang gue nggak butuh ini mikrofonnya. Tapi ya ada apa ya, plusnya lah. Jadi ya mikrofonnya bagus di sini. Jadi suaranya emang biasa aja, kenyamanannya ya biasa aja lah, kenyamanannya biasa aja. Tapi mikrofonnya bagus. Nah di situ kan kalau misalnya emang cuma mikrofonnya doang yang bagus, masa iya sih ini headset mahal yang bagus cuma di mikrofonnya? Nggak mungkin lah. Makanya gue agak-agak bingung, ini headset mahal, kalau menurut gue pribadi mahal, bagusnya tuh di mana gitu. Karena gue ngebandingin sama headset yang 100 ribuan aja, kualitasnya 11-12. Makanya gue bingung. Sekarang gue pribadi berharap itu di durability-nya aja ya. Ini durability. Mudah-mudahan durability-nya ini bagus, jadi awet dipakai. Gue pakai headset yang harga 100 ribuan itu biasanya gue bisa pakai selama setahun. Setahun itu biasanya aman. Setelah setahun lewat baru muncul masalah. Masalahnya itu biasanya di kabelnya udah agak-agak keras gitu, kayak kayu. Karena kan udah setahun, biasa emang kayak gitu headset murahan mah. Kabelnya udah agak-agak keras gitu, udah nggak lentur kayak gini. Terus bagian sininya nih biasanya udah ada kekupas-kupas kalau udah setahun ya. Terus sama yang di sininya juga nih, ini kan gue kasih sarung nih biar awet. Ini biasanya kayak gininya udah kekupas-kupas gitu. Itu headset 100 ribuan ya, biasa setahun, sebelum setahun itu biasanya masih aman. Tapi kalau udah setahun baru muncul masalah-masalah kayak gitu. Baru yang terakhirnya yang paling parah, paling suaranya sebelah sininya hilang. Nah biasa kalau udah suaranya yang sebelah hilang, langsung gue buang itu headsetnya. Nah itu kan headset yang 100 ribuan biasanya setahun masih aman durability-nya. Nah ini gue berharap headset harga 700 ribuan karena suaranya juga biasa aja, kenyamanannya juga biasa aja. Gue berharap di durability-nya ya, karena ini headset benar-benar ada merek kan. Razen kan bukan merek abal-abal ini. Jadi gue berharap setidaknya yang diutamakan sama Razen ini durability-nya. Jadi gue berharap setidaknya bisa bertahan selama 3 tahun. 3 tahun tanpa masalah, maka gue mikir 700 ribu worth it. Ya, jadi Razen bikin ini headset mahal bukan karena dia mentingin suaranya, bukan juga mentingin kenyamanannya, bukan juga karena mikrofonnya yang dibikin bagus, tapi karena bahannya kualitasnya bagus gitu ya.
jadi 3 tahun bagus, nggak pernah ada masalah, worth it. Tapi yang gue nggak tahu pasti ya, karena kan gue baru pakai sebulan lebih ini, makanya selama gue pakai sebulan lebih gue nggak tahu ini yang bikin headsetnya mahal apa, yang bikin bagusnya. Jadi gue nggak ngasih reviewnya sekarang aja. Ini headsetnya masih bakal gue pakai selama nggak ada yang baru gitu, karena kan untuk sekarang ini headset yang paling bagus yang gue punya. Jadi ini terus gue pakai buat kayak main game, buat live, buat nonton film, dengerin musik. Ini bakal gue pakai terus ya. Kita lihat aja kira-kira ini bakal bertahan berapa lama. Mudah-mudahan sih emang bener bisa bertahan sampai 3 tahun. Kalau misalnya ini headsetnya gue pakai baru setahun 2 tahun rusak, walaupun ada garansinya, nggak bakal gue klaim, langsung gue buang karena emang gue udah kecewa gitu. Istilahnya suaranya biasa aja, gue pakai juga nggak nyaman. Gue komplain ke service centernya juga ya gitulah. Pokoknya gue jujur aja emang agak kecewa sih ya. Jadi kalau misalnya emang setahun 2 tahun gue pakai rusak, langsung gue buang dan gue nggak bakal pernah beli ini merek lagi. Karena di pikiran gue pribadi ya, ini merek mahal, ini headset mahal bukan karena kualitasnya tapi karena mereknya aja, karena udah terkenal ya. Makanya gue langsung gue buang. Tapi mudah-mudahan enggak sih, karena ya ini headset satu-satunya yang gue pakai sekarang. Mudah-mudahan emang benar kualitasnya bagus, tahan 3 tahun, nggak pernah masalah, nggak itu ya worth it. Kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Untuk sekarang masih bakal gue pakai terus, mudah-mudahan nggak ada masalah. Gue rawat juga karena kan gue juga emang orangnya jorok, cuma nggak sejorok-jorok gitu juga. Gue rawat kalau item-item yang gue pakai ya. Oke, kayaknya gitu aja. Buat yang misalnya mau beli, gue mah bukannya mau bilang ini headsetnya jelek atau apa gimana gitu ya. Headsetnya biasa aja. Kalau menurut gue pribadi kayaknya kurang worth it. Harganya mahal tapi biasa aja gitu. Karena gue ngebandingin headsetnya sama yang harga 100 ribuan, gue nggak kayak ada peningkatan gede gitu. Dan juga kan gue ngeliat review-review di YouTube itu terlalu banyak yang bilang ini headsetnya bagus, kualitasnya bagus, nyaman, suaranya bagus. Makanya gue punya ekspektasi tinggi. Itu yang menjadi masalahnya. Jadi gue punya ekspektasi tinggi dan gue mikir ini headsetnya mahal, terus gue beli ternyata biasa aja, gitu aja sih. Jadi buat kalian yang misalnya mau beli, ya beli aja, siapa tahu aja emang cocok. Ini headsetnya emang kayaknya bukan buat gue gitu, di gue emang kurang cocok. Karena gue juga kan bukan ahlinya headset gitu, gue belum pernah kayak nyobain 100 headset yang harganya mahal-mahal baru gue enggak. Gue mah orang biasa, gue pakai buat main game biasa, dengar musik biasa, nonton film biasa, dan gue ngerasanya biasa aja ini headsetnya gitu, nggak ada kayak wow gitu. Makanya gue agak kecewa karena harganya mahal. Jadi ya kalau misalnya kalian mau coba beli ya beli aja. Jadi gue sih sarannya nggak usah terlalu berharap tinggi aja gitu. Kayak gue gitu kan, gue punya harapan tinggi, ya janganlah, biasa aja gitu. Karena banyak yang review bagus gitu ya, nggak usah terlalu berharap tinggi banget. Kalau misalnya gue pribadi ya, sebelumnya gue ngeliat review gue sendiri kayak gini, gue pribadi nggak bakal beli nih headset. Karena apa? Karena ya menurut gue pribadi ini headset nanggung di tengah-tengah. Karena apa ya, harganya mahal tapi kualitasnya biasa aja gitu. Kalau misalnya gue mau beli headset gitu, kalau misalnya gue nggak punya duit ya mendingan gue beli headset yang harga 100 ribuan gitu. Karena gue ngerasa kualitasnya 11-12 gitu dibanding beli headset harga 700 ribu tapi kualitasnya 11-12 sama headset harga 100 ribu, ya mendingan gue beli headset 100 ribu dulu aja gitu kalau lagi nggak ada duit. Nah terus kalau pas lagi ada duit ya gue langsung beli headset yang harga 1 jutaan gitu. Gue nggak bakal beli yang kayak gini karena kan gue nyari kalau ada duit ya mau nyari headset yang kualitasnya bagus gitu, yang enak dipakai, yang suaranya ya mungkin suara emang udah standar kayak gini kali ya, nggak ada yang lebih bagus ya, gue juga nggak tahu pasti ya. Karena headset yang 100 ribuan sama headset 700 ribuan suaranya ya nggak terlalu jauh beda gitu. Jadi mungkin headset 1 juta juga mungkin suaranya nggak terlalu jauh beda. Jadi ya mungkin yang gue cari ya kan yang nyaman gitu di gue ya, yang enak gue pakai buat sejam 2 jam gitu, nggak ada masalah gitu. Jadi ya mungkin nanti ke depannya gue bakal
nabung dulu, baru gue bakal beli headset yang harga 1 jutaan ya, baru ini ya gue nggak pakai. Jadi gue nyaraninnya sih kalau misalnya punya duit lebih, mendingan beli headset yang lebih mahal gitu, yang lebih bagus ya. Gue nggak tahu headset apa, cuma gue juga mikirnya kayaknya headset 1 jutaan banyak yang lebih bagus gitu. Oke, kayaknya gitu aja. Thank you banget guys yang udah nonton. Sorry kalau misalnya gue nge-reviewnya jelek ya tentang headset ini, karena gue juga reviewnya cuma jujur-jujuran aja. Gue sebagai pengguna ngasih review jujur buat nanti yang mau beli biar nggak kecewa aja gitu kayak gue. Karena kan banyak yang reviewnya ini headsetnya bagus-bagus gitu. Maksudnya pada bilang ini headsetnya bagus lah, suaranya bagus lah, enak dipakai. Cuma gue beli sendiri, pakai duit gue sendiri, gue pakai sendiri selama sebulan, ternyata headsetnya biasa aja. Makanya gue agak kecewa, makanya gue bikin review kayak gini buat kalian yang mungkin nanti mau beli, gak usah terlalu berharap tinggi gitu. Buat rajanya sendiri gue mohon maaf ya kalau misalnya review gue jelek gitu, karena emang gue reviewnya jujur. Gue nggak mau kayak nipu-nipu orang gitu, karena gue takut sama mereknya gitu yang terkenal. Gue enggak gitu. Gue mah jujur, kalau emang headsetnya bagus gue bilang bagus, kalau enggak ya gue bilang enggak gitu. Ini bukannya jelek, gue bilang ini biasa aja, cuma emang harganya aja yang mahal. Kalau menurut gue pribadi nggak worth it. Buat gue pribadi ya nggak worth it, emang karena gue orangnya bokeh. Gue mah mau nyarinya tuh yang kualitas sama harganya itu sebanding lah. Kalau untuk gue pribadi ini nggak worth it, karena kualitasnya 11-12 sama headset 100 ribuan yang biasa gue pakai, tapi harganya mahal. Oke, kayaknya gitu aja. Thank you banget guys yang udah nonton. Kalau misalnya review gue membantu, tolong bantu like dan subscribe yang belum ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, bisa komen di bawah, atau enggak itu join Discord gue, nanti kita bisa tanya jawab di situ. Selama kedepannya bakal gue pakai terus ini sampai gue punya headset baru. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ya udah tanya aja. Oke, kayaknya gitu aja. Thank you. Dadah.